Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GRP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu, minta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, seminggu lewat seminggu, sehingga pada hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam renungan harian gereja kami. Kami mohon Roh Tuhan pada saat ini membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang riwayat Tuhan Yesus. Ini adalah pelajaran yang ketiga. Nah, saudara sekalian, di dalam kitab Injil ada dua kitab yang mencatat riwayatnya Tuhan Yesus, yaitu di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, kemudian di Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Tetapi karena ayat-ayat tersebut cukup panjang dan hanya berisi nama-nama orang saja, maka saya mempersingkat hanya membaca berapa ayat saja, yaitu di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan 2, kemudian Matius pasal 1 ayat 16 dan 17, kemudian Lukas pasal 3 ayat 23 dan Lukas pasal 3 ayat 38. Kita baca dulu di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian Alkitab mencatat. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kemudian ayat 16 dan 17. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kemudian Injil Lukas pasal 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Kemudian Lukas pasal 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, saudara sekalian, perlu kita jelaskan bahwa istilah anak di dalam silsilah ini artinya keturunan. Bisa anak, bisa cucu, tetapi disebut anak juga. Nah, saudara sekalian, perlu kita pertama melihat pentingnya silsilah bagi orang Yahudi. Kita tahu bahwa nenek moyang orang Yahudi itu adalah Abraham. Abraham sebenarnya mempunyai berapa anak, tetapi Allah hanya memilih keturunan dari Ishak dan Yakub. Nah, kita tahu bahwa Yakub itu adalah cucunya Abraham. Dan Yakub ini mempunyai 12 anak. Dari 12 anak inilah orang Israel sebagai keturunannya menjadi 12 suku. Nah, saudara sekalian, ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Nabi Musa,
maka jumlah mereka itu kurang lebih ada 2 juta orang. Nah, untuk mengatur orang sebegitu banyak dalam perjalanan yang cukup jauh dari Mesir ke tanah Kanaan, maka mereka disuruh oleh Tuhan kepada Musa supaya mereka itu mempunyai catatan silsilah mereka, supaya mereka itu dapat berjalan menurut suku-suku mereka. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu mereka perlu ada silsilah supaya mereka tahu mereka itu keturunan dari siapa, supaya mereka bergabung dengan suku mereka masing-masing. Oleh sebab itu orang Israel pada waktu itu sangat penting ada catatan silsilah mereka, supaya mereka tahu mereka termasuk suku yang mana, keluarga yang mana, supaya perjalanan mereka itu dapat diatur dengan baik. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, bagi orang Yahudi itu silsilah itu adalah sangat penting. Di sini saya catat ada berapa alasan dan beberapa kebenaran yang orang Israel harus mentaatinya, sehingga silsilah ini sangat penting, sangat perlu bagi mereka. Yang pertama, bahwa urutan barisan perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju Kanaan, mereka itu harus tahu mereka itu termasuk suku yang mana. Karena Tuhan memerintahkan mereka dalam perjalanan itu ada urutan suku-suku mana yang berjalan, pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi mereka itu harus tahu mereka termasuk suku yang mana. Jadi supaya barisan perjalanan mereka itu dapat berjalan dengan tertib, lancar. Itu yang pertama. Jadi mereka tahu mereka termasuk suku mana dan mereka tahu urutan-urutan mereka. Yang kedua, ketika mereka berhenti lalu mereka berkemah di padang gurun itu, mereka juga harus tahu mereka punya kemah itu harus menempati posisi yang mana. Di utara atau selatan, timur atau barat, itu sudah diatur. Jadi mereka tidak bisa semau-mau mereka. Ya, jadi Musa mengatur mereka. Suku ini di utara atau selatan dan sebagainya. Jadi mereka harus tahu mereka punya silsilah. Mereka termasuk suku yang mana. Sehingga waktu berkemah mereka sudah tahu posisi mereka ada di mana. Yang ketiga, mereka perlu ada silsilah supaya kalau ada musuh datang menyerang mereka, atau dengan kata lain ketika mereka mau maju ke medan perang melawan musuh, mereka itu harus tahu mereka termasuk suku yang mana. Karena ada ketetapan suku-suku mana yang harus maju ke medan perang pertama, kedua, dan sebagainya. Jadi mereka itu ada urutan-urutannya untuk berperang. Dan keempat adalah orang Israel setiap hari harus memberi persembahan korban di dalam mezbah. Ya, di atas mezbah biasanya ada kambing, domba, dan sebagainya. Nah, Tuhan menetapkan orang Israel itu 12 suku, mereka itulah yang bergiliran. Hari ini suku A, besok suku B, dan seterusnya. Jadi mereka itu harus tahu suku-suku mana yang diwajibkan atau kena tugas untuk memberi persembahan. Jadi orang Israel itu mereka harus tahu mereka termasuk suku yang mana. Kemudian yang kelima, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan,
maka Yosua akan membagikan tanah itu kepada mereka 12 suku. Ya, sebenarnya 11 karena orang Lewi tidak diberi tanah karena mereka melayani di Bait Allah. Jadi mereka itu harus tahu mereka termasuk suku yang mana sehingga mereka mendapat tanah yang akan dibagikan kepada mereka. Jadi suku A di tempat ini, nah jumlah mereka berapa, lalu dibagi-bagilah tanah itu kepada mereka. Jadi mereka harus tahu mereka punya keturunan dari siapa, suku mana, sehingga mendapat bagian yang akan dibagikan oleh Yosua. Yang keenam, kita tahu bahwa orang Israel kan 12 suku. Nah, hanya suku orang Lewi yang dipilih oleh Tuhan boleh melayani Tuhan di bait sucinya. Kita tahu orang Israel waktu itu di bawah Nabi Musa sudah mendirikan kemah suci. Ada cara-cara atau ibadah-ibadah mereka. Nah, orang suku Lewi inilah yang dipilih oleh Tuhan yang boleh melayani di kemah suci itu. Jadi tidak sembarangan. Kemudian di antara orang suku Lewi ini hanya keturunan Harun yang boleh menjadi imam. Saudara sekalian, jadi imam itu adalah orang yang dipilih khusus boleh maju ke mezbah memberi persembahan kepada Tuhan, yaitu korban persembahan. Kambing, domba disembelih, dibakar untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya imam yang boleh melaksanakan tugas ini. Dan imam ini harus tahu mereka itu dari suku Lewi. Dan mereka harus tahu mereka itu dari keturunan siapa. Hanya keturunan Harun secara langsung itu yang boleh menjadi imam besar. Ya, tapi yang lain boleh menjadi imam. Tapi kalau imam besar harus anak pertama daripada Harun. Kemudian diturunkan kepada anak yang pertama juga. Tetapi yang boleh menjadi imam itu adalah keturunan Harun. Nah, saudara sekalian, ke-8, Allah berjanji akan memberikan Mesias, juru selamat kepada bangsa Israel. Dan Tuhan janjikan bahwa Mesias ini adalah keturunan daripada Raja Daud. Jadi orang Israel harus tahu Mesias itu bukan dari suku-suku mana, bukan dari turunan yang mana. Itu dari suku Yehuda. Itu keturunan Daud. Jadi mereka itu harus mempunyai silsilah. Nah, tetapi saudara sekalian, yang ke-9, kita tahu bahwa pada tahun 70 sesudah Masehi, ya, jadi sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, tahun 70, kota Yerusalem dikepung dan dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Kota itu dihancurkan, dimusnahkan, dan sejak itu orang Israel tidak punya lagi bait Allah yang megah, dihancurkan, dibakar habis. Kemudian tidak ada lagi sistem-sistem imam. Dan pada waktu itulah catatan silsilah mereka itu juga hilang. Sehingga sampai hari ini orang Israel mereka juga nggak punya silsilah lagi. Jadi mereka juga tidak tahu mereka itu termasuk suku yang mana, keturunan dari mana, tidak tahu lagi. Hanya tahu bahwa mereka adalah orang Israel saja. Yang kedua, kita perhatikan apa perbedaan atau ada perbedaan antara silsilah yang dicatat oleh Matius dan Lukas. Tadi saya sudah katakan dalam 4 Injil hanya Matius dan Lukas yang mencatat silsilah Tuhan Yesus. Yang pertama kita lihat
silsilah yang dicatat oleh Matius. Kita tahu Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi. Maka itu kitab Matius ini adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Allah telah berjanji kepada orang Israel bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Dan Tuhan berjanji tahta Daud itu akan diteruskan oleh keturunan Daud. Jadi Mesias itu harus adalah keturunan Daud atau Raja Daud. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Injil Matius, kita akan menemukan Yusuf atau suaminya Maria itu adalah keturunan daripada Raja Daud, ya. Nah, kalau Lukas mencatat silsilah Tuhan Yesus, tulisan kitab Lukas ini bukan untuk orang Yahudi, tetapi dia ingin membuktikan bahwa Yesus itu adalah betul-betul pernah lahir di dalam dunia, dan Yesus itu juga adalah keturunan Raja Daud. Nah, tetapi catatan daripada silsilah Tuhan Yesus di Lukas bukan alur dari Yusuf, tetapi alur daripada Maria. Tetapi Maria ini juga adalah keturunan Raja Daud. Jadi kedua-dua orang tua Yesus ini secara manusia itu adalah keturunan daripada Raja Daud itu. Nah, di dalam silsilah Matius itu tidak dicatat secara lengkap. Karena di situ dikatakan bahwa dari Abraham sampai ke Raja Daud itu ada 14 generasi keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel itu juga 14 generasi. Dari pembuangan ke Babel sampai Tuhan Yesus juga 14 generasi. Padahal itu tidak persis 14, tapi dia ingin mensederhanakan supaya gampang membaca dan mengingatnya. Maka itu dia bagi 3 periode, 14 satu generasi. Tetapi kalau di dalam Lukas, dia tidak membagi demikian. Nah, Lukas itu ditulis adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang pernah lahir dalam dunia ini. Maka kalau di silsilah Matius, itu hanya diusut atau dicatat sampai ke Abraham. Tidak lagi di atas Abraham. Tetapi kalau Lukas dicatat sampai Adam. Jadi keturunan dari Adam sampai anaknya, cucunya, seterusnya sampai Tuhan Yesus. Jadi silsilah Tuhan Yesus di Lukas itu lebih panjang, diusut sampai ke Adam. Kalau Matius hanya sampai ke Abraham. Karena Abraham itu dijanji oleh Tuhan, keturunannya akan menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Injil Matius, silsilah Tuhan Yesus, ada berapa hal yang istimewa, yaitu ada mencatat 4 nama perempuan. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu biasanya nama-nama perempuan itu tidak dicatat. Tetapi yang herannya di dalam Injil Matius ini ada 4 nama perempuan dicantumkan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Mereka adalah, yang pertama adalah Tamar, kemudian yang kedua adalah Rahab, dan kemudian adalah Betseba atau istrinya Uria, dan keempat adalah Rut. Nah, yang herannya
Di antara 4 perempuan ini, 3 adalah perempuan yang tidak mempunyai reputasi moral yang bagus. Atau dengan kata lain, mereka ada cacat di dalam hal moral, di dalam hal etika. Hanya 1 yang tidak ada cacatnya, yaitu si Rut. Tetapi Rut ini rupanya bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Moab. Saudara sekalian, kita kalau baca di dalam Ulangan pasal 23 ayat 3 sampai 6, Tuhan pernah berkata kepada Musa bahwa orang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaat orang Israel. Jadi artinya Tuhan menganggap mereka itu adalah orang kafir yang tidak boleh bergabung dengan orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi herannya Rut ini seorang Moab, perempuan Moab, tetapi namanya dicatat di dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Nah, apa yang bisa kita dapati dari silsilah Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Matius dan di dalam Lukas ini? Ada berapa hal. Yang pertama, bahwa janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa itu digenapi. Padahal janji Allah kepada Abraham itu sudah hampir 2000 tahun sampai Tuhan Yesus lahir. Berarti apa saudara sekalian? Tuhan tidak lupa akan janjinya. Bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Nah, kita tahu keturunan Abraham, ya kemudian sampai ke Yakub, kemudian ke Daud, kemudian sampai ke Tuhan Yesus sebagai Mesias, juru selamat dunia ini. Kita bersyukur Allah menggenapi janjinya. Keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dia menjadi juru selamat dunia. Tuhan menggenapi janjinya. Yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus telah merendahkan dirinya menjadi manusia. Adanya silsilah yang dicatat dalam Alkitab membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar pernah lahir menjadi manusia di dunia ini. Jadi bukan satu cerita fiktif ya yang hanya omong kosong saja, tetapi tidak. Dia betul-betul pernah lahir di dalam dunia ini. Ada catatan silsilahnya. Ada catatan nenek moyangnya siapa. Dan seterusnya. Sampai Abraham bahkan sampai ke Adam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Tuhan dapat memakai orang-orang yang berdosa untuk menggenapi janjinya. Tadi saya katakan di dalam silsilah Tuhan Yesus ada 4 perempuan. 1 adalah orang kafir, bukan orang Yahudi. 3, walaupun mereka adalah orang Yahudi, tetapi mempunyai reputasi yang kurang bagus, kurang terhormat. Karena etika mereka. Tetapi Tuhan memakai mereka menjadi salah satu daripada nenek moyangnya Tuhan Yesus untuk lahir di dalam dunia ini. Itu berarti apa? Saudara sekalian, kita orang berdosa, tapi Tuhan Maha Kasih. Dia tetap memberi anugerah pengampunan kepada kita. Dia tetap memberi kita keselamatan yang kekal bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita melalui silsilah Tuhan Yesus ini. Kita dapat belajar bahwa Tuhan mengasihi kita orang yang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami membaca silsilah Tuhan Yesus yang tercatat di kitab Injil Matius dan Lukas. Supaya kami tahu bahwa Tuhan kami Yesus
sungguh-sungguh pernah lahir dalam dunia menjadi manusia. Dan Engkau berkenan memakai orang-orang yang berdosa untuk menggenapi janji-Mu. Tuhan, bagi Engkau ada anugerah pengampunan dosa. Kami semua adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang najis. Tetapi Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau berkenan menolong kami. Engkau memberi juru selamat untuk kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sampai berjumpa lagi. Yang acara kita yang akan datang, tetap saya akan mengajak kita membicarakan tentang riwayat Tuhan Yesus. Amin.